Salam damai sejahtera, saudara-saudaraku. Saya akan menerangkan tentang haram halal. Kenapa orang-orang Kristen itu kok makan babi dan lain-lainnya. Langsung saja kita buka dengan Imamat dari kitabnya Musa ini ya, pasal 11 ayat 4-7. Tetapi inilah yang tidak boleh kamu makan, dari yang memamah biak atau dari yang berkuku belah. Onta, karena memang memamah biak tetapi tidak berkuku belah, haram itu bagimu. Juga pelanduk, karena memang memamah biak tetapi tidak berkuku belah, haram itu bagimu. Juga kelinci, karena memang memamah biak tetapi tidak berkuku belah, haram itu bagimu. Demikian juga babi hutan, karena memang berkuku belah dan yaitu kukunya bersela panjang tetapi tidak memamah biak, haram itu bagimu. Daging binatang-binatang itu janganlah kamu makan dan bangkainya janganlah kamu sentuh, haram semuanya itu bagimu. Saya lanjutkan kitab Ulangan ya, diulangi lagi yang pasal 14 7-10. Tetapi inilah yang tidak boleh kamu makan dari antara yang memamah biak atau dari antara yang berbelah dan bersela kukunya. Onta, kelinci hutan, dan marmut, karena semuanya itu memang memamah biak tetapi tidak berkuku belah, haram semuanya itu bagimu. Juga babi hutan, karena memang berkuku belah tetapi tidak memamah biak, haram itu bagimu. Daging binatang itu janganlah kamu makan dan janganlah kamu terkena bangkainya. Inilah yang boleh kamu makan dari segala yang hidup di dalam air, segala yang bersirip dan bersisik boleh kamu makan, tetapi segala yang tidak bersirip atau bersisik janganlah kamu makan, haram semuanya itu bagimu. Nah, selanjutnya tentang burung, masih banyak lain ya tentang haram halal ini, tentang hal-hal yang kami katakan bersifat jasmaniah ya. Onta, babi, ini babi, bab 3 ini babi, celeng, babi hutan maksudnya ya, kelinci, marmut, kemudian ikan, misalnya yang tidak bersisik, belut ya, belut tidak bersisik ya, tidak punya ini insang. Kemudian apalagi cumi. Nah, cumi ya, cumi. Nah, itu termasuk hal-hal yang jasmania ini. Ini kalau misalnya dimintakan sertifikat halal ini, minta sertifikat halal, ada yang bisa apa enggak ini di antara ini? Onta, babi, kelinci, marmut, cumi, ada yang bisa dimintakan sertifikat halal ini. Nah, langsung saja kita ke Perjanjian Baru. Lukas 6 ayat 45 dan Matius 15 Matius 15 Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaan hatinya yang jahat, karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Nah, ini mulai yang bersifat rohani di Perjanjian Baru. Kemudian dilanjutkan dengan Matius, kurang lebih sama. Matius 15 ayat 11. Dengar dan camkanlah, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut. Itulah yang menajiskan orang. Saya ulangi. Dengar dan camkanlah, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut. Itulah yang menajiskan orang. Dilanjutkan yang ayat bawahnya. Lalu Petrus berkata kepadanya, Petrus tanya lagi kepada Yesus, jelaskanlah perumpamaan itu kepada kami. Jawab Yesus, kamu pun masih belum dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut turun ke dalam perut lalu dibuang di jamban? Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang.
Sekian pembacaan firman Tuhan. Hal yang bersifat rohani. Jadi kalau misalnya makan daging onta, makan daging babi, dan lain-lain ini. Besok pagi jongkok, gitu saja, selesai sudah tuntas keluar semua. Namun yang bersifat rohani, yang bersifat kekal itu yang ditingkatkan. Nah, pelajaran yang ditingkatkan dari yang jasmania, yang harafiah ditingkatkan kepada yang rohania, yang lebih bersifat kerohanian. Sedangkan firman Tuhan itu tidak dapat ditarik kembali. Firman Tuhan itu kekal. Nah, ini bagaimana? Ya, dia diberikan pilihan. Kita mau hidup secara ini, cara perjanjian lama. Ya, silahkan. Tapi berat, saudara. Berat kalau kita hidup dengan cara perjanjian lama. Hidup dengan cara hidup melalui perjanjian baru itulah. Baru kita bisa beroleh berlimpah pengampunan, kebijaksanaan, kelonggaran, sehingga kita bisa sampai pada tujuan, yaitu kehidupan kekal. Karena kita ingin ketentuan Tuhan ini bukan hanya baik saja, tapi juga nilai-nilai kekalnya. Kemudian ini firman Tuhan ini dari sini ke sini, ya, melalui Musa ini Musa, melalui Musa. Ini melalui Yesus ini disampaikan melalui Yesus ini. Dari sini jaraknya ke sini bisa sampai berapa ini? Berapa tahun ini? Kurang lebihnya itu 1200 tahun ini. Ini awal Masehi, ya. Tahun 0, ya. Tahun pertama lah, ya. Tahun pertama Masehi. Nah, ini sekitar 1200-an sebelum Masehi. Jadi mana yang lebih baik? Ketentuan yang rohani atau yang jasmania? Tentu yang rohani itulah yang ditingkatkan oleh Tuhan. Kalau misalnya yang jasmania lagi, mundur berapa tahun lagi nih? Nggak mungkin Tuhan balik kucing gini, ya. Nggak, ya. Kalau Tuhan balik kucing nggak mungkin, ya kita diberi pilihan, maksudnya itu. Diberi pilihan, pilih cara hidup perjanjian lama atau cara perjanjian baru, ya kita pilihnya yang perjanjian baru, karena memang itulah yang lebih sesuai dengan kita, dengan peradaban sekarang, dengan apa tujuan utama kita. Tujuan utama kita yaitu keselamatan, ya. Nah, inilah firman yang kepada Musa atau kepada ini melalui Yesus, melalui Musa. Firman ini semuanya dari Yerusalem, ya. Yerusalem. Nah, itulah saudara-saudara. Jadi kita bisa mengerti tentang kenapa orang Kristen itu makan makanan itu lableb saja. Contoh hal yang tidak diperbolehkan atau dari sisi rohani yang menajiskan orang. Mukamu seperti onta, hidungmu seperti babi. Lah, itu contoh-contoh yang tidak diperbolehkan, yang tidak baik itu. Nah, itulah saudara-saudara. Terima kasih atas semua perhatiannya. Tuhan memberkati.